Oke guys, kita lanjut ya ke skill kedua pembahasan tuple bagian structure. Di skill kedua ini kita bahas tentang be careful of object of preposition. Jadi untuk jenis-jenis kata ada yang bisa menjadi subjek adalah noun, kata benda, pronoun, kata ganti, gerund adalah kata kerja yang dibendakan dan juga noun clause atau klausa noun. Ini adalah kata-kata yang bisa menjadi subjek, tapi bisa juga menjadi objek gitu. Kita harus bisa bedain mana yang subjek dan mana yang objek. Kalau subjek berarti yang melakukan sesuatu. Nah, kalau misalkan objek berarti suatu hal yang dikenai aksi. Di skill kedua ini kita bahas kalau misalkan jenis kata-kata ini diikuti sebelumnya oleh preposition, yang ini nih, preposition itu yang in, on, at, of, to, by, behind, on, dan banyak lagi jenisnya. Nanti kalian bisa baca-baca ya untuk nambah pengetahuan kalian. Nah, kalau diikuti oleh preposisi, dia itu bukan berfungsi sebagai subjek, tapi berfungsi sebagai object of preposition. Contoh nih, after his exam, Tom will take a trip by boat. Kadang-kadang orang ngira subjeknya adalah his, tapi ternyata di sini subjeknya adalah Tom. Kenapa seperti itu? Karena his ini sebelumnya diikuti oleh ada preposisi nih. Kalau udah diikuti oleh preposisi sebelumnya, berarti dia bukan berfungsi sebagai subjek, melainkan sebagai objek. Oke, yang ini juga sama aja karena dia diikuti oleh preposisi. Contoh soal nih, udah dijawab. Oke, coba nih misalkan, with his friend blah 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 found the movie theater. Kira-kira jawabannya kan B nih. Kita bahas ya. Kira-kira A bisa nggak jawabannya A kira-kira? Nggak bisa ya. Di sini kita lihat di kalimatnya belum ada subjeknya. Sudah ada kata kerjanya di sini, tapi belum ada subjek. Karena kenapa his ini nggak bisa menjadi subjek? Karena sebelumnya diikuti oleh preposisi with gitu. Dia menjadi object of preposition, bukan subjek. Sekarang kalau misalkan jawab A, dia itu nggak bisa karena has ini termasuk kata kerja gitu. Untuk yang B ini adalah pronoun. Oke, karena pronoun termasuk jenis kata yang bisa menjadi subjek, berarti jawabannya adalah B. Kalau C bukan ya, karena C ini letter itu bukan salah satu dari jenis kata yang 4 yang tadi udah aku sebut. Nah, kalau yang D bukan ya, karena dia ini termasuk ke dalam question word atau konektor. Itu jadi jawabannya adalah B. Kalimat utuhnya menjadi with his friend he found the movie theater. Next, exercise number 2 untuk skill kedua. Kita lihat di soal pertama sampai nomor 7. Coba kalian pause deh, terus coba jawab masing-masing nih. Semoga aja jawaban kalian benar ya. Kita bahas. Nah, sekarang nomor 1, the interviews by radio broadcaster were carried live by the station. The interviews di sini bisa nggak kira-kira jadi subjek? Bisa ya, karena the interviews ini tidak diikuti oleh preposisi. Berarti dia berfungsi sebagai subjek by radio broadcaster. Nah, ini object of preposition karena ada kata by ini. Terus were carried, ini adalah kata kerja. Live by the station. Sudah lengkap subjek dan juga verbnya, berarti dia bisa disebut sebagai kalimat. Dia correct. Number 2. In the last possible moment before takeoff, took his seat in the airplane. In the last possible moment. Bisa kira-kira? Enggak, karena di sini ada in. Oke, take off. Bisa nggak jadi subjek? Gak bisa ya, karena ada kata before. Di sini ada kata took. Took ini adalah kata kerja bentuk kedua. Berarti dia sebagai kata kerja, verb gitu. He sit in the airplane. Berarti di sini hanya ada verb nih. Seharusnya kalimatnya biar bisa benar, di sini ditambahkan kata he gitu. Berarti in the last possible moment before take off, he took his seat in the airplane.
Number 3. At the neighborhood flower shop. Nah, dari at neighborhood flower shop. Di sini ada kata at, berarti dia bukan sebagai subjek. Kita cari lagi. Nah, ada flowers nih, termasuk ke dalam noun, kata benda. Berarti dia bisa berfungsi sebagai subjek. Dan di sini nggak diikuti oleh preposisi. Terus kita udah temuin subjeknya, kira-kira mana lagi nih verbnya? In quantities of a dozen or a half dozen. Can be delivered. Oke, can be delivered ini adalah verbnya. Berarti udah lengkap ya, ada subjek dan juga verbnya. So this one is correct. 4. The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test scores. The progressive ini sebagai subjek karena nggak ada preposisi ya. Reading method at this school are given credit. Are given credit ini adalah kata kerjanya. Berarti udah lengkap, dia correct. Number 4. For the last 2 years. Sayang sekali ada kata for, berarti dia bukan sebagai subjek. At the various hospital. Ada kata at lagi, berarti bukan subjeknya. In the country. Nah, di sini ada in lagi, berarti bukan subjek ya. Has been practicing, ada verb nih. Oke, di sini cuman ada verbnya atau kata kerjanya aja, berarti dia kurang tepat atau incorrect. Seharusnya dia harus ditambahkan subject. Number 6. In the past, a career in politics was not considered acceptable in some circles. In the past. Nah, ini ada kata in, bukan subjek ya, berarti a career. Nah, ini bisa berfungsi sebagai subjek karena tidak diikuti oleh preposisi. In politics was not considered. Nah, di sini berfungsi sebagai kata kerja acceptable in some circles. Oke, sudah ada subjek dan verbnya, maka ini correct. Number 7. Shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Nah, shopping ini bukan sebagai kata kerja ya guys, walaupun dia ada kata shopping yang artinya sedang berbelanja. Tapi di sini dia itu adalah gerund atau kata kerja yang dibendakan. Kayak gimana sih contohnya gerund itu? Jadi gerund itu adalah kata kerja yang ditambahkan imbuhan ing nih. Tapi fungsinya sebagai benda, bukan berarti sedang gitu. Contohnya, my hobby is swimming. Nah, swimming di sana itu berfungsi sebagai kata kerja yang dibendakan. Sesuatu hal yang aku suka adalah berenang. Nah, bukan berfungsi sedang berenang. Makanya dia disebut sebagai gerund gitu. Shopping in the downtown area of the city, it has improved. Di sini sudah ada shopping, bisa sebagai subjek. Terus, tapi di sini ada kata it nih. It ini bisa berfungsi sebagai subjek. Terus has improved. Gitu, ini sebagai verb. Berarti dia ada double subject nih. Seharusnya it-nya itu dihilangkan. Menjadi shopping in the downtown area of the city has improved a lot in recent years. Gitu. Jadi ini kalimat incorrect karena dia double subject. Next, exercise terakhir nih. Coba kalian kerjakan secara mandiri juga di screenshot gitu terus dikerjakan sendiri. Kalau udah, kalian tonton pembahasannya lagi di sini. Oke, nomor 8. At the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. At the building. Ini gak bisa berfungsi sebagai subjek ya, karena ada kata at. Terus the carpenters, nah ini bisa sebagai subject with the most experience. Oke, were given, ini ada kata kerja, the most intricate work. Oke, ada subject dan juga verbnya, berarti dia correct. Number 9, for the fever and headache. Ini nggak bisa sebagai subjek ya, karena ada kata for nih, object or preposition. Berarti dari sini dia sebagai objek, bukan sebagai subjek. Ada kata took. Nah, took ini adalah kata kerja bentuk kedua, to aspirin tablets.
Oke, cuman ada kata kerja doang nih, berarti dia incorrect. Terakhir, the report with complete documentation was delivered at the conference. Oke, the report, laporan itu, ini sebagai subject with complete documentation. Nah, ini object of preposition, ada kata with nih. Berarti subjeknya dari sini sampai sini gitu. The report with complete documentation was delivered. Nah, ini sebagai kata kerja verbnya at the conference. The report with complete documentation was delivered at the conference. Berarti udah ada subjek dan juga kata kerjanya. Ini correct. Oke guys, segitu dulu untuk kali ini. Terus belajar ya. Nanti jangan lupa nonton untuk skill selanjutnya. Bye-bye.